ayah untuk menafkahi, kewajiban ayah untuk mendidik, kewajiban ayah memang untuk mengayomi dan mengurus anak. Walaupun ayah itu kalau dalam rumah tangga itu berfungsi sebagai kepala sekolah, ibu itu sebagai wali kelas. Di Indonesia kasus perselingkuhan banyak banget ya. Kok ini setiap sesi ada pertanyaan kayak gini? Ini dari kemarin loh, dan bukan di sini aja. Dari Samarinda, Lampung, kemudian sekarang Palembang, sebelumnya di Pulau Jawa, di kota-kota Pulau Jawa selalu ada. Malah kalau yang di sini nih udah berapa sesi ya, selalu ada cerita diselingkuhi istri, diselingkuhi suami. Apa karena sosial media ya? Oke, tapi pertanyaannya bukan itu. Saya cuman kayak shock aja, agak mengherankan sih. Pertanyaannya, apakah salah kalau Kak Sri nggak memperkenalkan anak dengan ayah mereka dengan cara mencari? Kalau konteksnya, kalau ceritanya kayak gini menurut saya nggak salah. Karena kewajibannya adalah kewajiban ayah untuk menafkahi, kewajiban ayah untuk mendidik, kewajiban ayah memang untuk mengayomi dan mengurus anak. Walaupun ayah itu kalau dalam rumah tangga itu berfungsi sebagai kepala sekolah, ibu itu sebagai wali kelas. Nggak harus dia ngurus day to day, nggak harus. Tapi semuanya tanggung jawab dia kan sebagai kepala sekolah. Mulai dari kurikulumnya, kemudian biaya-biayanya, kemudian bahkan sampai materi pembelajarannya. Baru nanti diserahkan kepada wali kelas untuk mengatur manajemen kelasnya. Tapi semuanya tanggung jawab kepala sekolah. Jadi di sini tanggung jawabnya adalah tanggung jawab ayah mereka. Sehingga tidak dosa kalau Kak Sri tidak berusaha mencari, apalagi status Kak Sri sebagai orang yang dizolimi, ditinggal. Allah bilang tentang kalimat ini, watadharuhal kal mu'allaqah, engkau meninggalkan istrimu dalam keadaan digantung, gak jelas statusnya. Bahasa Arabnya digantung itu mu'allaqah. Dan itu salah satu dosa besarnya seorang suami ketika menggantung status istrinya. Dicerai enggak, dinafkahin enggak. Jadi nggak jelas gitu statusnya. Dan udah bertahun-tahun. Walaupun secara syariat udah jatuh talak sebetulnya. Tapi kan secara tanggung jawab ini digantung. Perempuan ini mau mungkin move on dengan menikah lagi karena kebutuhan dia nggak bisa dan susah, nggak jelas statusnya. Tapi nunggu juga, nunggu siapa, nggak jelas juga keberadaannya kan gitu kan. Dosa banget itu. Salah satu di antara dosa suami adalah mu'allaqah. Kalau salah satu dosa istri adalah nusyuz. Masing-masing punya dosa dengan cara yang berbeda. Perempuan dosanya nusyuz. Itu kufrul iyal namanya. Dosa perempuan kepada suami yang paling gede adalah nusyuz. Dosa suami kepada istri salah satu yang paling besar itu adalah mu'allaqah, digantung. Gak diberikan nafkah tapi juga gak dikasih kejelasan status. Seolah-olah kayak nggak lagi suami istri tapi nggak ditalak. Ini dosa karena menggantung keadaan orang lain. Jadi tanggung jawabnya bukan di Kak Sri tapi di ayahnya anak-anak. Allahu alam, tapi semoga ada pihak ketiga yang bisa mengislah. Jadi bukan Kak Sri yang begging datang ke dia ya, karena emang nggak pantas. Tapi pihak ketiga nih. Makanya di dalam surat An-Nisa Allah ngasih tutorial gimana mengislah rumah tangga yang udah sulit untuk diislah. Fa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian takut merekanya nanti berpisah, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah satu orang yang bijak dari keluarganya laki-laki dan satu orang yang bijak dari keluarga perempuan. Yurida islah bainahuma yuwaffiqillah. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Tugas mereka berdua yang orang-orang yang bijak ini adalah mengislah di antara suami istri. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah keluarganya Mbak Sri, kalau mungkin ketemu dengan keluarganya mantan suami untuk memberikan kejelasan status, khususnya anak-anak. Mungkin nanti dinasehatin, kamu itu ayah, kamu tuh punya tanggung jawab, dosa loh kamu mentelantarkan dan seterusnya. Dinasehatin semua keluarganya. Kalau mau yang lebih ke ranah hukum, nanti datang ke pengadilan atau ke mungkin awalnya ke KUA dulu, nanti akan dikasih
jalur gimana sampai ke pengadilan untuk mendapatkan hak dan keadilan masing-masing. Tapi kalau secara kekeluargaan memang harus ada dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki yang bermusyawarah untuk islah. Kalau nggak ada yang mau, mereka dosa. Kalau nggak ada yang mau, mereka dosa. Karena itu salah satu di antara kewajiban keluarga, menyambungkan yang terputus atau silaturahim, dan bagian keluarga untuk saling melindungi. Cuman tradisi ini nggak kuat di Indonesia. Paman itu baru muncul pas bagi waris. Kalau lagi ada masalah nggak muncul satupun. Mungkin banyak yang kayak gitu ya. Gak tahu kalau di Palembang tradisinya gimana. Tapi secara umum di Indonesia emang gak kuat kultur perpamanan itu. Perpamanan. Kultur perpamanan itu gak kuat di Indonesia. Kalau di Islam kultur perpamanan, kultur perkakekan. Pokoknya kakek, paman, ayah di dalam Islam itu dipanggilnya ab, bapak. Ayah dipanggilnya. Saking eratnya hubungan mereka tuh dipanggilnya ayah. Makanya ketika Nabi bilang ke seorang sahabat yang bapaknya meninggal dalam keadaan kafir, kata Nabi gini, bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Orang yang gak ngerti hadis ini mengatakan bapak Nabi di dalam neraka, padahal gak gitu maksudnya. Ayah Nabi Abdullah, ibu Nabi Aminah itu ahli surga. Terus hadis ini yang kata Nabi ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya siapa? Ayahku yang dimaksud sama Nabi di sini itu paman beliau, yaitu Abu Lahab. Karena orang Arab memanggil paman kadang dengan ayah, apalagi kalau dia yatim. Nabi kan yatim, maka Nabi memanggil paman-pamannya dengan panggilan ayah. Enggak dengan panggilan amun atau paman. Itu kultur Islam. Tapi karena orang krisis literasi, pakai hadis cuman teksnya doang, akhirnya menyimpulkan itu hadisnya jelas. Ayahku dan ayahmu di neraka. Jadi seolah-olah menuduh ayah Nabi di neraka. Berarti dia krisis literasi, kurang baca. Maka Kak Sri semoga ada keluarga yang bisa mengislah, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki.